Den er der fint, her skal jeg opkomme. Vi har ham! Vi har brug for luftstøtte. 606 5 klar. Vi har fået på compound 6. For helvede! Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki dan panjang usia. Kembali lagi bersama dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul A War. Film ini mengisahkan tentang sekelompok militer Denmark yang bertugas di Afghanistan untuk melindungi warga sipil dari Taliban. Namun dalam misinya seorang komandan militer Denmark dituduh melakukan kejahatan perang hingga membuat dirinya harus terancam hukuman penjara. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangeyong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok tentara Denmark yang sedang berpatroli di wilayah Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Di tempat lain di basecamp militer Denmark, kita diperkenalkan dengan seorang komandan militer Denmark yang bernama Claus Michael Pedersen. Melalui komunikasi radio, ia sedang mengawasi anggotanya yang sedang berpatroli di sebuah tempat. Tak lama kemudian, ketika tentara Denmark melewati sebuah daerah, tak sengaja seorang tentara yang bernama Anders menginjak sebuah ranjau bahan peledak. Kejadian tersebut membuat Anders terluka parah. Mereka pun meminta agar bantuan medis segera datang. Namun sayangnya Anders pun harus tewas akibat kehabisan banyak darah. 6-0, her er 2-5. Klar til hele. Anders Holm, du kan være et anden gruppe. Okay, jeg skal have fuldstændig status på dig. Anders, så kan du måtte åbne. Anders. Er det godt? Der er ikke noget mærke her. 6, 7, 8, 9, 30. Sementara itu, sang komandan yang mengetahui hal tersebut pun hanya bisa berpasrah dan meminta seluruh anggotanya untuk kembali ke markas. Setelah insiden yang telah menewaskan Anders, para pemimpin regu pun menemui Komandan Claus dan mengeluhkan tugas patroli yang dianggap sangat membahayakan dan tidak ada gunanya. Drengene er magtesløse, altså de må ingenting. Mændene kan ikke rigtig se noget formål med at gå. Og det er fandme svært. Hvis vi lige prøver at holde fokus her, så er det Selvfølgelig gør det ikke det. Mendengar semua keluhan itu, sang Komandan Claus pun memutuskan untuk ikut bersama para anggotanya dalam patroli-patroli selanjutnya. Kemudian Komandan Claus pun mengumpulkan seluruh anggotanya dan memberikan pengarahan mengenai tugas dan tujuan mereka dalam menjalankan misi. Di sini Claus menjelaskan bahwa misi utama mereka adalah menjauhi ancaman Taliban dari warga sipil Afghanistan agar para warga bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ia juga meminta anak buahnya untuk lebih dekat dengan para warga lokal agar para warga bisa melihat tujuan kehadiran tentara Denmark di Afghanistan. Jeg ved godt, at I går mange patruljer for tiden. Tilstedeværelse i deres område. Setelah itu di sebuah tempat di Denmark, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Maria Pedersen yang merupakan istri dari Komandan Claus. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Elliot, Julius, dan Vigne. Di sini ia harus menjaga ketiga orang anaknya tersebut sembari menunggu kedatangan Komandan Claus yang sedang menjalankan tugas selama beberapa bulan. Setiap malam ia selalu mengabari Komandan Claus melalui telepon dan juga selalu menyemangatinya. Keesokan paginya di kamp militer Denmark, tampak seorang tentara yang bernama Kees menghampiri Komandan Claus yang baru saja bangun dari tidurnya. Kees meminta kepada Claus untuk dipulangkan ke Denmark karena ia merasa trauma atas kematian Anders yang merupakan teman dekatnya. Jeg vil gerne hjem nu. Jeg kan ikke bruge tid.
Namun di sini Klaus berusaha menenangkannya dan ia memberikan tugas kepada Cees untuk berjaga di base camp untuk sementara waktu. Jeg kan ikke sende dig hen. Og så får du lidt ro på. Og hvis du er fuldstændig ødelagt, har du familie? Fuck, man. Komandan Klaus juga memberinya sebuah telepon genggam agar ia bisa menghubungi keluarganya di Denmark. Ja, hallo? Ja, det er mig. Kemudian Komandan Klaus menjalankan patroli hari pertamanya bersama anggotanya. Di sini salah seorang anggotanya sempat berselisih dengan seorang pria lokal yang meminta untuk menolong anaknya yang sedang terluka. Stop! Get out here! Get out here! Hold tight! Sit down! Sit down! Lalu Komandan Klaus pun berusaha menenangkan situasi dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menolong pria tersebut. Jeg hører, hvad du siger. Du bliver nødt til at slappe af, for vi kan hjælpe dig. Singkat cerita, Komandan Klaus bersama dengan pasukannya pun mendatangi tempat kediaman pria lokal tersebut. Kom herover. Kom herover. Dan ternyata benar mereka menemukan anak perempuan dari pria lokal tersebut mengalami luka bakar di bagian lengannya. Mereka pun memberikan pertolongan medis dengan peralatan seadanya. Mereka juga meminta agar pria tersebut datang ke base camp seandainya lukanya tak kunjung pulih. Så kommer de op i lejren. Setelah itu Klaus dan para pasukannya pun kembali melanjutkan patroli mereka dan mereka juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan warga setempat untuk memberitahu keberadaan kelompok Taliban. Beberapa warga pun menjelaskan bahwa kelompok Taliban sesekali mendatangi desa mereka kemudian pergi ketika mengetahui kedatangan para tentara Denmark. Keesokan harinya pasukan Klaus berhasil menemukan sebuah ranjau peledak yang disimpan di dalam tanah. Klaus pun memutuskan untuk mencari orang yang telah memasang ranjau tersebut. Ia pun memerintahkan para penembak jitunya untuk mengawasi area tersebut. Hotel 15, her er 65. Kom til min position. Klip partiet der. Klip partiet derom. Slagter jeg, vi går med dig. Tak lama kemudian para penembak jitu tersebut melihat seorang pria dengan menggunakan sepeda motor yang ternyata mereka telah memasang ranjau. Setelah penembak jitu tersebut melapor ke Komandan Klaus, mereka pun menembak orang tersebut hingga tewas. Han sætter farten ned. Træf. Setelah itu Klaus dan para pasukannya pun mengumpulkan barang bukti untuk diserahkan kepada pimpinannya. Di sisi lain, istri Komandan Klaus membawa putranya Elliot ke rumah sakit akibat menelan obat-obatan. Det bliver en lille smule behageligt, men Ia pun menghubungi Klaus dan hal tersebut pun membuat Klaus sedikit cemas memikirkan keluarganya. Oh ya. Sang wakil komandan yaitu Najib berusaha menghibur Klaus dan menyarankan agar ia berhenti untuk ikut berpatroli untuk menenangkan pikirannya. Namun Klaus pun menolak saran tersebut dan ia akan tetap ikut berpatroli bersama anggotanya. Fuld hus, Tak lama kemudian seorang pria lokal yang telah ditolong oleh Klaus datang bersama dengan keluarganya dan meminta tolong agar diberikan tempat untuk berlindung. Pria tersebut pun mengaku bahwa ia telah diancam oleh Taliban karena ia menjalin hubungan dengan para tentara Denmark. Namun Klaus sendiri meminta pria tersebut untuk kembali pulang dan berjanji akan mengusir Taliban dari tempat ia tinggal. Han siger, hvis de går tilbage, så bliver de slået ihjel. Vi kommer ned i morgen. Vi sikrer området, vi tvinger Taliban væk. Du har mit ord. Malam harinya Klaus pun mengadakan kumpulan bersama dengan para pasukannya untuk mengatur strategi memulai serangan terhadap Taliban. Det er mit job at være dødens købmand, og det er sådan set derfor, det er mig, der er efterretningsbefalingsmand. Singkat cerita, esok harinya Klaus bersama pasukannya mendatangi desa dari pria yang telah ia tolong. Namun mereka tidak menemukan siapapun di tempat tersebut. Jeg tager Lars, Jones, Michael.
Dan pada saat mereka memeriksa sebuah rumah, mereka menemukan pria tersebut telah tewas. Tak lama kemudian ketika mereka hendak kembali ke markas, mereka diserang dari berbagai arah yang menyebabkan seorang prajurit mereka terluka. Chef, Komandan Klaus pun memerintahkan para pasukannya agar bersiap sembari mereka menunggu helikopter medis datang. Mereka pun terdesak yang kemudian Komandan Klaus menghubungi operator radio untuk menghubungi markas besar dan meminta bantuan dari udara. Ia pun diminta bahwa target serangan tidak berdampak kepada warga sipil. Namun karena situasi yang sangat terdesak, ia pun menghiraukan hal tersebut dan meminta bantuan udara untuk menembak ke target yang telah ditentukan. Dan setelah berhasil menaklukkan musuh, prajurit yang terluka yaitu Casey berhasil diselamatkan. Casey pun mengucapkan terima kasih kepada Komandan Klaus beserta pasukannya yang telah menyelamatkannya. Hvor de nu har lappet ham sammen. Tak lama kemudian Klaus pun ditemui oleh pimpinan militer bersama dengan advokat dan ia pun diminta menjelaskan mengenai serangan udara di sebuah desa atas perintahnya yang ternyata telah menewaskan 11 warga sipil yang tidak bersalah. Karena dianggap telah melanggar aturan, Klaus pun diduga telah melakukan tindakan kejahatan perang. Dermed vil vi gerne have bekræftet, at du og dine mænd var til stede i angreb på Compound 6. Er det også korrekt? Ja, det var derfor, vi kaldte ild på dem. For at have bombet et civilt mål og derved forårsaget 11 civiles død. Pimpinan tinggi militer pun memulangkan Klaus ke Denmark untuk menjalani beberapa tuntutan di pengadilan militer. Sesampainya di Denmark, Klaus pun disambut oleh istri dan anak-anaknya. Klaus pun memberitahu kepada istrinya bahwa ia dipulangkan karena dianggap telah melakukan tindak kejahatan perang dan harus menjalani proses tuntutan di pengadilan. Keesokan harinya, Klaus dan istrinya pun menjumpai seorang pengacara untuk membantunya di pengadilan militer. Sang pengacara pun memberitahu kepada Klaus agar ia mengklaim bahwa ia memiliki identifikasi yang sesuai saat memerintahkan serangan udara yang telah menewaskan 11 warga sipil. Meskipun sebenarnya Klaus tidak memiliki identifikasi tersebut, sang pengacara juga mengatakan bahwa jika Klaus mengaku ia tidak memiliki identifikasi tersebut, ia dapat dipenjara. Hal tersebut pun harus membuat Klaus berbohong di pengadilan untuk bisa dibebaskan dari hukuman. Klaus, havde du PhD? Som sagt, jeg havde en stærk anmodning. Jeg stopper dig lige igen. Og som jeg læser det, så fremgår der intet i de vidneforklaringer. Påstår, at det er en sag, der handler om 11 civile dræbte klart lige nu. At du havde PhD. Så der er meget, meget stor chance. Singkat cerita, Klaus ditemani istri dan beberapa anggotanya. Klaus pun menjalani sidang pertamanya di militer. Tak. Di sini ia dimintai keterangan oleh jaksa penuntut mengenai sebuah barang bukti berupa sebuah rekaman yang berisi perintah Klaus terhadap anak buahnya yang melanggar aturan dalam perang. Sang penuntut juga menunjukkan beberapa bukti foto korban tewas yang disebabkan oleh serangan udara Denmark. I den forbindelse spiller en optagelse fra konstabel Lars Holms hjelmkamera. Jeg vil nu afspille videoen. Ja, foto 1 og foto nummer
Dengan emosional, Klaus pun menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan anak buahnya, yang mana hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Luftangreb, men jeg ved, at det er det eneste, der kan redde mig og mine mænd. Hvem fortalte dig, hvor fjenden befandt sig? Det husker jeg ikke. Det husker du heller ikke. Nej, det husker jeg ikke, fordi vi er under voldsom beskydning. Jeg ved ikke, hvem der befinder sig i Compound 6. Jeg får en melding om, at fjenden befinder sig derinde, og det er det. Pengacara Klaus pun memastikan bahwa Klaus benar-benar memiliki identifikasi mengenai target serangan udara yang ia perintahkan. Og sig, at jeg ved, hvem der er derinde. Hvad betyder Claus? Det betyder, at jeg havde PID. Så tror jeg ikke, jeg har mere. Tak. Ja, så. Dan di persidangan selanjutnya bukti Klaus semakin kuat saat para anak buah Klaus bersaksi di pengadilan. Nej. Kan have været i Compound 6. Nej, det kan jeg bestemt ikke. Tak. Teman dekat dan rekan Klaus pun yaitu Najib pun memberikan kesaksian bahwa meski Klaus menjadi perwira yang baik, namun ia sering merasakan ketegangan dalam kepemimpinannya, hingga membuat keputusan yang terburu-buru. Namun Najib menjelaskan kepada mereka, hakim dan juga penuntut, bahwa apa yang mereka lakukan saat pertempuran adalah hal yang sulit untuk dijelaskan. Ia juga memberitahu bahwa Klaus hanya menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan. På noget tidspunkt som næstkommanderende, at noget kan være gået fuldstændig galt derude? Det er et svært spørgsmål, fordi du kan ikke forestille dig, hvad det vil sige at være derude. Så er det vores opgave at få vores mænd hjem i et stykke, hjem i lejren og have det store overblik. Setelah menjalani beberapa persidangan, seorang saksi terakhir yang merupakan mantan operator radio Klaus yaitu Schleicher memberikan kesaksian yang sebenarnya adalah cara untuk membebaskan Klaus dari tuntutan. Schleicher bersaksi bahwa dirinya melihat kilatan senjata dari lokasi target serangan udara yang menguatkan alasan Klaus mengenai perintah serangan udara. Baggrunden for ordren. Ja, det gjorde jeg. Vil du gentage det? Claus, at der kom mundingsglimt over for Compound 6. Jeg ser så, at der kommer nogle mundingsglimt fra Compound 6 og området deromkring. Koordinaterne på Compound 6, hvilket jeg gør. Og ja, på baggrund af det kan jeg så kende. Sådan er det jo. Desværre. Pengakuan tersebut pun membuat hakim yakin bahwa Klaus memiliki identifikasi yang jelas ketika ia memerintahkan serangan udara tersebut. Hingga akhirnya setelah menjalani seluruh persidangan, hakim pun memutuskan bahwa Klaus tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Dan film pun berakhir. Ja, så afsnit. Claus Michael Pedersen frifindes. Statskassen betaler sagsret. Må jeg... Itulah tadi alur cerita film dari Film Award. Semoga kalian semua bisa terhibur. Saya Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri dan salam RN Movie.